Karena umroh itu adalah panggilan Allah. Jadi siapa orang yang berangkat umroh berarti dia dipanggil sama Allah. Umroh, haji panggilan Allah, sholat juga panggilan Allah, dan yang ketiga adalah mati. Mati adalah panggilan Allah juga. Iya, jangan sampai nanti belum apa-apa udah dipanggil yang terakhir Iya. gitu. Dan mikir juga, belajar juga, aku juga jangan terlalu mencintai anak berlebihan juga. Harus cinta kepada Allah nomor Cinta satu. sama Allahnya nomor satu. Kalau nggak akan diuji dengan anaknya. Iya, makanya Habib juga bilang gitu, kamu mau nggak diuji sama anaknya, ya udah Bismillah. Makanya membesarkan hati aja terus dengan ya Habib nasihat-nasihat yang bisa aku bikin gak beban gitu. Cara ngebujuk Kalisa gimana Kak? Sebenarnya dia kadang-kadang ya kita udah kasih tahu dia udah sekolah, terus nanti bisa berenang, nanti bisa ke playground sama kakak-kakak, nanti bisa main sama kakak, boleh jalan-jalan kemana aja, udah diiming-imingin sih memang. Meskipun tapi bobonya sama ibu ya gitu. Jadi karena dia bobonya masih suka megangin sikut. Dia mentil sikut kan, sikut ibunya. Jadi ya tidur tuh emang masih di bawah ketiak gitu. Coba belajar juga kan, nanti juga kalau udah punya adik juga kan nggak bisa kayak gitu. Jadi buat aku ini semua pembelajaran, proses pendewasaan buat aku juga jadi seorang ibu, buat kali saja juga biar lebih mandiri gitu. Apa sih Kak nanti ketika nanti sampai di tanah suci? Wah, aku yang paling dinanti Raudhoh. Ya, kita rindu sama Raudhoh, sangat banget rindu. Iya. Ziarah ke makam Rasulullah. Dan yang kedua adalah umrohnya, berharap berkah dan luar biasa. Dan yang ketiga itu vibe-nya tuh beda banget ya, karena kan di sini sebenarnya sini udah Indonesia udah mulai balik pulih lagi, makanya aku happy gitu. Cuman vibe-nya buka puasa di sana seru. Di sana buka puasanya seru gitu. Makanan di mana-mana. Makanan di mana-mana. Dan digratiskan. Berlimpah ruah, pemerintahnya menyediakan gitu. Dan banyak orang-orang pribadi juga bawa juga buat ngebantu. Iya, banyak yang itu yang buat kita tuh jadi tamparan juga gitu. Apa sih yang sedekah apa sih udah kita lakuin? Ya bikin kita terinspirasi, bikin kita jadi malu dan lain sebagainya. Jadi ngecharge iman dan ilmu banget di situ. Terus juga ketenangan batin, hati. Makanya yang Habib bilang, kenapa kita mau tiap tahun bukannya kita mau apa dan lain sebagainya, ya daripada liburan yang lain boleh, tapi lebih baik ya utamain umroh gitu. Karena kan yang kita pikirin apa ya, makanan hati kita, batin kita tuh perlu banget. Betul. Dan juga yang terpenting tadi ada kalimat tuh sedekah. Sedekah kita nih walaupun setengah korma, karena sedekah itu yang bisa menyelamatkan kita daripada azab kubur dan lain sebagainya. Sedekah tatful bala, sedekah tudilul meri, sedekah bisa cegah bala, wabah, musibah, panjang umur, sehat, berkah dari sedekah. Ayo sedekah. Karena apa? Sedekah itu bisa rezeki kita berkali lipat, bisa 10 bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Jadi jangan pelit, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Apapun yang kita milikin, kita bisa bersedekah kok. Yang penting berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki dari Allah. Berangkatnya jam berapa nanti? Ini sebenarnya pesawatnya jam 7 malam, jam harusnya 7 pas, jam 5 udah sampai sana. Paling jam 5 nyampe di sana, mudah-mudahan kekejar. Bismillah. Terus mungkin disampaikan di sana. Ada doa khusus Ada doa khusus juga enggak? Kita rencana di sana mau badalin mama umroh ya. Masya Allah, insya Allah, karena udah janjinya seperti itu. Sebenarnya kan maunya umroh bareng mama. Iya. Cuman kemarin pandemi, terus pandemi lagi, ya belum apa? Sampean. Kesampaian umroh bareng mama, cuman mama udah berpulang gitu. Jadi ini kayak Habib memang Masih dari hadiah luar biasa. Habib dari mama meninggal, hari pertama mama meninggal, Habib udah bilang janji mau badarin umroh buat mama, dan Habib sendiri yang badarin gitu. Aku nggak mau orang lain, maunya sendiri. Makanya Masya Allah, terima kasih banyak. Terus juga ya itu kemarin juga belum badarin, tapi Habib luar biasa, selalu ngajarin aku untuk jadi anak yang berbakti meskipun orang tua nggak ada gitu. Kayak sedekahin atas nama orang tua, doakan setiap hari nggak putus. Terus juga setiap pengajiannya Habib gitu, Habib selalu Masya Allah, alhamdulillah, mendoakan mama tidak pernah tinggal gitu. Jadi ini juga kayak ya di satu sisi sebagai ibu juga aku ninggalin anak, tapi di sana juga aku menjalankan kewajiban aku juga sebagai seorang anak untuk berbakti sama orang tua gitu. Jadi ya makanya kalau dibilang sedih, terharu, tapi bahagianya ada banyak banget gitu, banyak banget. Dan ya itu sih, makanya hidup itu aku bersyukur aja sih. Makanya nggak mau juga nanti di sana melo-melo, karena pertama suami udah
nabung pastinya untuk bisa ajak istrinya umroh, suaminya udah ngeluangin waktu yang harusnya aktivitasnya di bulan Ramadan banyak, yang harus mengorbankan jamaahnya juga, jadi nggak mau juga bikin kecewa suami. Dan yang kedua juga insya Allah buat orang tua, dan juga pasti ngedoain anak-anak, biar anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleha, hafiz Quran, terus juga ngedoain biar anak-anaknya jadi anak-anak yang bermanfaat dan yang dalam kandungan Allah sehatkan, Allah lahirkan dengan lancar dan mudah, selamatkan, dan juga menjadikan juga anak-anak yang mencari keridhaan Allah. Jadi kita cuma pengen anak-anak kita semuanya ada di dunia ini hanya untuk mencari keridhaan Allah, sehingga nanti kembali sama Allahnya juga tidak menuntut kami sebagai orang tuanya.